Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Insinyur Leni Lydia MM selaku dosen pembimbing. Yang terhormat Ibu Sani Tianing Anggraini SPMM selaku dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Maida Andarani dengan NIM J3J817335. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Efisiensi Biaya Produksi dengan Pola Kemitraan untuk memenuhi permintaan melon pada CV hasil sayur Indonesia. Melon dengan nama latin Cucumi Melo L merupakan salah satu jenis tanaman hortikultura yang semakin banyak diminati para petani. Banyak varietas yang telah dikembangkan. Jenis melon berkembang baik, bentuk buah, warna kulit buah, warna daging buah, maupun aroma dan cita rasanya. Buah melon sangat beragam dalam hal ukuran, bentuk buah, rasa, aroma, dan penampakan bagian luarnya. Ada yang halus dan juga ada yang memiliki seperti jalanet. Selain itu, melon juga mengandung vitamin C yang cukup tinggi sebesar 35 mg per 100 gram yang dapat mencegah terjadinya sariawan, menghaluskan kulit, meningkatkan ketahanan tubuh, dan juga berperan sebagai antioksidan. Melon termasuk salah satu tanaman berusia pendek. Waktu tanam hingga panen membutuhkan 60 hingga 75 hari. Terlebih, melon dapat dibudidayakan di berbagai musim. Tanaman melon dapat tumbuh baik di ketinggian 300 hingga 1000 mdpl dan kelembapan udara antara 50 hingga 70%. Perkembangan produksi melon Indonesia bisa dilihat pada tabel berikut. Tabel tersebut menjelaskan produksi melon nasional pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 28% dan kecenderungan penurunan produksi dari 2014 hingga 2017. Penyebab penurunan produksi nasional salah satunya karena penurunan luasan lahan panen melon secara nasional. CV Hasil Sayur Indonesia atau disingkat dengan HSI merupakan suatu perusahaan agribisnis yang fokus pada komoditas buah melon. Terletak di Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Buah melon yang diproduksi CV HSI terdiri dari berbagai macam varietas, yaitu Caribbean Gold, Honeydew, Kingso, Jayanti, Moonlight, Really Dalmatian, Kinanti, dan Shopee, yang masing-masing memiliki keunggulan dan sudah mulai dikenal oleh sebagian penduduk masyarakat Sukabumi. Salah satu varietas yang memiliki permintaan cukup tinggi adalah melon dengan varietas Caribbean Gold karena memiliki keunggulan seperti tingkat kemanisan hingga 15 yang artinya sudah mencapai tingkat kemanisan maksimal daripada varietas lainnya yang hanya mencapai tingkat kemanisan hingga 11 saja. Bobot yang dihasilkan melon Caribbean Gold ini rata-rata grade A dan grade B, memiliki aroma khas serta warna daging buah yang orange menjadi daya tarik konsumen. Varietas lainnya selain melon Caribbean Gold hanya memiliki permintaan rata-rata 1 hingga 2 ton per panennya. Untuk data permintaan dan penawaran melon Caribbean Gold pada CVSI tahun 2020 bisa dilihat di tabel berikut. Untuk jumlah rata-rata permintaan untuk melon Caribbean Gold berjumlah 4.400 kg per bulannya. Sri Mulyani tahun 2020 menyatakan dengan adanya pandemi COVID-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi akan menurun dan berlanjut beberapa tahun ke depan. Hal ini menyebabkan petani yang mengalami kerugian karena rendahnya daya beli dan permintaan sehingga tidak memiliki modal untuk penanaman berikutnya. Penurunan permintaan yang terjadi pada komunitas buah melon Caribbean Gold di CVHSI tidak besar karena adanya permintaan dalam jumlah tetap dari pelanggan. Bahkan CVHSI masih belum dapat memenuhi dan menjaga kontinuitas produksi. Untuk menjaga efisiensi produksi agar harga penjualan lebih murah dan membantu petani sekitar CVHSI dapat melakukan peningkatan produksi melalui kemitraan. Selain meningkatkan produksi dan menjaga kontinuitas juga dapat membantu petani agar kembali berproduksi. Adapun tujuan dari kajian pengembangan bisnis ini yang pertama, merumuskan ide pengembangan bisnis pada CVSI melalui penerapan SWOT. Yang kedua, menyusun dan merancang pengembangan pada CVSI melalui pendekatan 9 elemen bisnis model kanvas. Yang ketiga, membuat perencanaan finansial untuk pengembangan pada CVSI. Selanjutnya, metode kajian pengembangan bisnis.
Kajian bisnis ini disusun berdasarkan hasil praktik kerja lapangan yang berlokasi di CVSI Kota Sukabumi pada tanggal 20 Januari sampai dengan 11 April 2020. Data yang digunakan data primer dengan teknik wawancara dan pengamatan secara langsung, serta data sekunder menggunakan teknik kepustakaan, yaitu dari literatur dan buku-buku terkait. Dan metode kajian menggunakan analisis BMC, Business Model Canvas, analisis SWOT, dan analisis finansial. Keragaan perusahaan. CVSI didirikan 23 Agustus 2016 dengan luas lahan yang dimiliki sekitar 3 hektar. Pada awalnya, CVSI menggunakan metode konvensional, semi-konvensional, dan hidroponik, lalu ditanami dengan berbagai macam sayuran dan buah-buahan. Seiring berjalannya waktu, CVSI mengalami masalah faktor internal. Untuk itu, CVSI saat ini hanya memfokuskan untuk membudidayakan komoditas melon dan dijadikan tempat agroedukasi. Tingkat permintaan untuk melon hampir mencapai 2.000 hingga 4.000 kg per panennya yang sudah menjalin kerjasama. Selain melakukan budidaya melon, CVSI juga melakukan kegiatan trading. Adapun trading yang dilakukan juga masih bergerak di sektor yang sama, yaitu hortikultura dengan komoditas unggulannya kacang lurik dan kacang edamame. HSI memiliki struktur organisasi yang masih terbilang sederhana. Pada strukturnya terdiri dari direktur, humas, pemasaran, keuangan, dan operasional yang dibagi menjadi budidaya dan trader, lalu melakukan distribusi. Lalu, sumber daya perusahaan, sumber daya yang dimiliki perusahaan terdiri dari sumber daya fisik, yaitu seperti lahan, bangunan, dan juga perlengkapan dan peralatan untuk menjalankan bisnis. Sumber daya manusia berjumlah 14 orang, dan sumber daya finansial dengan modal awal yang dikeluarkan investasi awal yaitu 450 juta. Business Model Canvas perusahaan CVSI. Pemetaan Business Model Canvas yang akan dipaparkan adalah keadaan saat ini yang diperoleh dari hasil wawancara kepada pemilik perusahaan dan tenaga kerja yang menghasilkan Business Model Canvas yang sedang dijalankan CVSI. Untuk Business Model Canvas saat ini bisa dilihat pada gambar tersebut. Potensi usaha merupakan keadaan perusahaan pada saat ini yang masih bisa dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Yang pertama ada jenis dan jumlah produk. CVSI merupakan salah satu perusahaan hortikultura yang memproduksi dan memasarkan berbagai macam varietas melon. Varietas melon yang ditawarkan yaitu sebanyak 9 varietas melon yang terdiri dari 2 tipe, yaitu native melon dan winter melon. Lalu ada permintaan dan penjualan. CVSI memproduksi 2 varietas dalam satu greenhouse dengan rata-rata panennya 2.000 hingga 4.000 kg dan harga jual sebesar 15.000 hingga 25.000 per kilogram. Oleh karena itu, perusahaan membuat perencanaan jumlah produksi atau penawaran buah melon dengan panen 1 bulan sekali. Sedangkan untuk permintaan jumlah tetap pada tahun 2020 untuk varietas melon Caribbean Gold sebanyak 4.400 kg dan permintaan konsumen untuk varietas lainnya sebanyak 1.000 hingga 2.000 kg per panen. Adapun pesaing dari CVSI yaitu para petani yang berada di wilayah Kabupaten Sukabumi. Petani tersebut pada umumnya memasarkan melon ke supermarket dan pasar induk Jakarta dengan harga yang terjangkau berkisar 10.000 hingga 22.000 per kilogramnya. Yang selanjutnya, rencana pengembangan melalui Business Model Canvas dengan analisis SWOT dan validasi 9 elemen Business Model Canvas. Validasi Business Model Canvas perusahaan didapatkan setelah adanya wawancara kepada pembimbing praktik kerja lapangan, pemilik perusahaan, serta konsumen. Validasi bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai perusahaan serta produk yang ditawarkan agar perusahaan dapat melakukan evaluasi. Hasil Business Model Canvas akan dianalisis SWOT berdasarkan pengamatan per elemen untuk memvalidasi dan menetapkan pengembangan strategi pada masing-masing elemen. Selanjutnya, analisis pengembangan Business Model Canvas. Yang pertama, ada Customer Segment. Pada elemen Customer Segment, ini menggambarkan konsumen yang akan dijangkau oleh perusahaan. Pada kegiatan peningkatan melon, baik sebelum validasi dan setelah adanya validasi, segmentasi pelanggan yang dituju oleh CVSI yaitu konsumen kalangan menengah ke atas di wilayah Jabodetabek dan Sukabumi. Dengan mengikuti gaya healthy lifestyle, perusahaan akan memenuhi permintaan yang sudah
yang sudah menjadi pelanggan tetap dan masyarakat Desa Subang Jaya, Kota Sukabumi. Untuk data permintaan yang belum terpenuhi sebanyak 2.480 kg per bulannya. Yang kedua, ada value proposition. Value proposition yang akan ditawarkan oleh CVSI dengan mitra petani terkait menjalin kemitraan untuk konsumen, yaitu peningkatan penawaran secara kontinu dengan menjaga kualitas produk yang dihasilkan tetap, yaitu bobot yang dihasilkan rata-rata bisa mencapai 2 kg per buahnya. Tingkat kemanisan yang sudah mencapai tingkat maksimum dalam kegurihan buah yaitu 15, warna daging buah yang orange dan corak kulit buah memiliki jaring seperti net yang menjadi daya tarik konsumen sehingga mempunyai harga kompetitif dengan kualitas yang dihasilkan baik dan memiliki harga yang mampu bersaing, aroma melon khas, kemudian modal yang dikeluarkan dalam peningkatan penawaran tidak terlalu besar, dan pengemasan dilakukan perusahaan menggunakan kardus buah dengan penambahan jaring buah yang didesain agar terhindar dari benturan sinar matahari, dan pada kondisi pandemi COVID-19 ini harus lebih diperhatikan supaya produk tidak mengalami kecacatan buah dan tetap aman dalam pendistribusian hingga sampai ke konsumen akhir. Yang ketiga, ada channel atau saluran. Pada elemen saluran, CVSI menggunakan media, yaitu media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Perusahaan memanfaatkan peluang karena konsumen pada masa kini lebih suka mencari informasi melalui media sosial dengan alasan lebih mudah dan praktis, sehingga media promosi ini sangat efektif untuk digunakan perusahaan. Untuk mendistribusikannya produk kepada pelanggan di daerah Jabodetabek menggunakan mobil pick up milik perusahaan. Yang keempat, customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Pelanggan maupun konsumen yang membeli produk melon di CVSI mendapatkan self-service, yaitu dapat memilih dan memetik buah melon sesuai keinginan. Dan adanya tambahan, yaitu automation service adalah cara perusahaan untuk berhubungan dengan pelanggan secara otomatis melalui media seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Kemudian permintaan yang diminta dapat sesuai dengan keinginan, seperti pesanan dari pelanggan menginginkan buah melon dengan bobot per buahnya 1 hingga 2 kg. Maka perusahaan CVSI akan memenuhi permintaan tersebut. Yang kelima, ada revenue stream atau arus pendapatan. Pada elemen arus pendapatan, CVSI akan menghasilkan peningkatan pendapatan dari penjualan produk melon Caribbean Gold. Untuk sebelum pengembangan yaitu Rp35.294.000. Lalu dengan adanya peningkatan penambahan produksi menjadi 53.882.000. Penerimaan CVSI meningkat sehingga perusahaan memperoleh pendapatan tambahan setelah melakukan pengembangan bisnis sebesar Rp18.588.000. Yang keenam, ada key resort atau sumber daya kunci. Pada elemen sumber daya kunci, CVSI perlu memperhatikan sumber dayanya. Untuk menjalin mitra kepada petani budidaya adalah sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya finansialnya. Yang pertama, sumber daya fisiknya. Yang akan dilakukan CVSI yaitu tetap menggunakan teknologi modern seperti sewa greenhouse kepada mitra petani dalam menjalankan kemitraan agar menghasilkan produk yang berkualitas sama. Yang kedua, sumber daya manusianya. CVSI perlu melakukan evaluasi kepada tenaga kerja kemitraan menggunakan 2 expert perusahaan untuk mengetahui seberapa kemampuan hard skill dan soft skill pada setiap bagian dari pekerjaannya, sehingga dapat memberikan dampak yang lebih baik lagi terhadap keberlangsungan usaha pada dunia usaha budidaya buah melon. Yang ketiga, sumber daya finansial. Sumber daya finansial yang dibutuhkan CVSI terkait kegiatan kemitraan dengan petani budidaya melon yaitu pengadaan input seperti benih, peralatan, dan perlengkapan. Kemudian biaya produksi yang berasal dari perusahaan, modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar sehingga mengefisiensikan biaya yang dikeluarkan. Yang ketujuh, ada key activity atau aktivitas kunci. Aktivitas kunci yang akan dilakukan antara perusahaan kepada mitra antara lain penyuluhan dan pengarahan. CVSI akan memberikan penyuluhan serta pengarahan untuk terjalinnya suatu kemitraan kepada mitra petani dengan pengarahan manajer lapangan budidaya yaitu Bapak Yazid Al-Bastomi dari CVSI, mulai dari cara persemaian hingga panen, memberikan pengetahuan secara lisan maupun bentuk catatan. Setelah itu, melakukan proses budidaya. Melakukan proses budidaya setelah adanya penyuluhan dan pengarahan serta pengiriman input produksi dari perusahaan.
Aktivitas yang dilakukan mitra petani yaitu mulai dari persiapan lahan, persemaian, penanaman, pemeliharaan, penanganan hama penyakit, serta panen buah melon. Yang ketiga, ada pengawasan. Pengawasan pada petani dilakukan untuk mengetahui permasalahan apa yang terjadi dengan petani, agar kerjasama antara kedua belah pihak berjalan dengan lancar. Kegiatan dilakukan secara teratur dari pihak perusahaan, dengan minimal sekali dalam seminggu. Setelah melakukan proses budidaya, yaitu panen dan pasca panen. Setelah proses budidaya berjalan dengan baik, hasil panen buah melon dari petani mitra selanjutnya dijual kepada perusahaan dengan harga sesuai kesepakatan. Kemudian melon tersebut di-packing menggunakan jaring buah dan kardus buah, supaya aman hingga sampai kepada pelanggan maupun konsumen. Yang kedelapan, ada key partnership atau kemitraan usaha untuk mengembangkan bisnis antara lain. Yang pertama, petani. Berdasarkan survei mitra petani kepada 4 orang petani budidaya, diperoleh hasil survei 4 orang yang bersedia untuk diajak bermitra dengan CVSI. Petani tersebut telah memiliki pengalaman dan ketertarikan budidaya hortikultura. Masing-masing petani akan ditugaskan untuk membudidayakan melon jenis Caribbean Gold. Mitra petani berada di sekitar kota Sukabumi. Mitra petani harus memiliki tanggung jawab melakukan budidaya yang sudah ditentukan perusahaan, mulai dari jumlah, waktu panen, kualitas yang sudah disepakati, dan mitra yang dilakukan adalah proses budidaya buah melon. Adapun beberapa peran dari mitra petani yaitu sebagai penyedia lahan untuk disewakan. Petani yang bekerja sama menggunakan lahan milik sendiri. Lahan yang dimiliki mitra petani terletak di daerah kota Sukabumi. Yang kedua, penyedia tenaga kerja. Mitra petani yang menyediakan tenaga kerja untuk melakukan proses kegiatan budidaya melon. Kemudian, ada perjanjian kemitraan CVSI dengan mitra petani. Pada kegiatan menjalin kemitraan, CVSI memerlukan perjanjian kontrak kerjasama secara tertulis, agar menyamakan persepsi dan dalam proses kerjasama terjamin kepastiannya, sebagai bentuk profesionalisme kerjasama antara kedua belah pihak yang bermitra. Isi kontrak meliputi jenis buah yang akan ditanam, spesifikasi buah, jumlah yang akan dipasok ke perusahaan, jangka waktu kesepakatan, metode pengiriman atau pengambilan, dan metode pembayaran. Kontrak dibuat oleh CVSI dan ditandatangani di atas materai 6000. Adapun langkah kerjasama CVSI dengan mitra petani bisa dilihat pada gambar pada bagian tersebut. Yang pertama, itu harus melakukan survei calon mitra petani. Pihak CVSI melakukan survei calon mitra petani yang memiliki bangunan greenhouse minimal dengan luas lahan 300 meter. CVSI melakukan sosialisasi kepada calon mitra tentang kemitraan. Apabila petani sepakat untuk bekerja sama, petani menyertakan fotokopi KTP sebagai tanda bukti pendaftaran. Pertemuan tersebut juga membahas tentang kontrak perjanjian kemitraan yang dibuat oleh CVSI. CVSI menjelaskan tentang penyedia modal seperti benih, kebutuhan produksi, dan pemberian bimbingan teknis kepada mitra untuk meningkatkan pengetahuan petani. Penandatanganan kontrak dilakukan di atas materai 6000 untuk memperkuat kerjasama kedua belah pihak. Lalu dilakukan pengiriman benih dan kebutuhan produksi. Pelaksanaan kemitraan antara CVSI dengan mitra petani. Peran yang akan dijalankan mitra petani yaitu menanam buah melon, jenis buah yang sudah disepakati, dan menjual hasil panen ke perusahaan. Jenis benih yang dikirimkan ke mitra adalah benih melon Caribbean Gold. Jumlah benih yang dikirim sesuai dengan luas lahan dan jumlah tanam yang diprogramkan perusahaan. Lalu ada pengarahan dan pengawasan dari expert budidaya. Expert budidaya melon yang dibutuhkan dalam pengarahan dan pengawasan yaitu 2 orang. Penyuluhan awal dilakukan tentang teknik budidaya agar produktivitas berjalan dengan baik. Dan pengarahan serta pengawasan terus dilakukan selama proses budidaya, sebanyak seminggu sekali selama periode tanam. Pengawasan tidak hanya melakukan pengontrolan saja, tetapi membuat jadwal panen. Selain itu, apabila mitra mengalami masalah pada saat proses budidaya, petani bisa berkonsultasi dengan expert budidaya melon untuk menemukan solusi terbaik. Pengambilan hasil panen dilakukan oleh pihak CVSI, dan kriteria yang diberikan oleh perusahaan antara lain kesegaran buah, warna buah, kecacatan buah, tidak rusak atau tidak busuk, bebas dari hama. Proses pengambilan hasil panen dilakukan oleh bagian pengadaan dengan menggunakan mobil pick up. Lalu, mekanisme pembayaran yang akan diterapkan dalam kemitraan dengan bagi hasil
yaitu 30% mitra petani dan 70% perusahaan. Persenan tersebut berdasarkan kemitraan yang sudah pernah dilakukan perusahaan. Adanya hubungan kerjasama antara CVSI dengan mitra petani diharapkan dapat memenuhi permintaan pelanggan, memperluas segmentasi pelanggan, meningkatkan penerimaan perusahaan, sekaligus mensejahterakan para petani sekitar perusahaan. Namun tidak mengurangi citra dan kekuatan utama perusahaan, yaitu sebagai partner usaha buah yang dipercaya dan diandalkan para pelanggannya. Yang kesembilan, ada cost structure atau struktur biaya. Pada elemen struktur biaya, yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan CVSI untuk pengembangan bisnis. Yang pertama, biaya investasi apabila mendirikan greenhouse sebesar Rp566.236.000, dan apabila pengembangan bisnis melalui kemitraan mengeluarkan investasi sebesar Rp788.637.282.000. Untuk biaya variabel yang dikeluarkan apabila peningkatan melon antara mendirikan greenhouse dan bermitra sama, yaitu Rp39.981.400.000. Dan untuk biaya tetapnya yang dikeluarkan untuk mendirikan greenhouse yaitu sebesar Rp218.998.285. Dan apabila pengembangan bisnis melalui kemitraan pada tahun ke-1 hingga ke-5 mengeluarkan biaya Rp77.794.984.000. Namun, ada perbedaan biaya tetap di tahun ketiga dalam menjalin kemitraan karena terdapat reinvestasi bangunan greenhouse sehingga mengeluarkan biaya tetap sebesar Rp107.794.984.000. Selanjutnya, analisis finansial. Perencanaan finansial dalam pengembangan bisnis antara pendirian greenhouse dan melalui kemitraan dilakukan dengan menggunakan metode analisis laporan laba rugi dan RC ratio. Berikut adalah asumsi yang digunakan dalam pengembangan bisnis antara mendirikan greenhouse dan melalui kemitraan. Kita akan membandingkan efisien mana antara mendirikan greenhouse dengan melalui kemitraan dan menunjukkan bahwa laba bersih yang diterima perusahaan lebih besar setelah adanya kemitraan, meningkat sebesar Rp14.815.765.000 atau sebesar 5,32%. RC ratio perusahaan apabila mendirikan greenhouse dan melalui kemitraan pada pengembangan bisnis bisa dilihat pada tabel yang sudah saya cantumkan. Bisa dilihat bahwa apabila mendirikan greenhouse menghasilkan pendapatan sebesar 2,08, sedangkan dalam bermitra menghasilkan 2,21. Selanjutnya, tahapan pengembangan bisnis. List aktivitas pengembangan bisnis melon melalui kemitraan pada CVSI bisa dilihat untuk list aktivitasnya pada tabel tersebut. Lalu, ada solusi penjadwalan pengembangan bisnis dengan metode PERT atau CPM pada CVSI. Bisa dilihat, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tahapan pengembangan bisnis ini yaitu 100 hari. Semua aktivitas berada di jalur kritis, nilai slacknya sama dengan 0. Artinya, perusahaan tidak boleh menunda kegiatan. Kecuali aktivitas E memiliki nilai slack 6, yang artinya dapat menunda kegiatan selama 6 hari. Dan bisa dilihat untuk gambarnya menunjukkan tahapan aktivitas pengembangan bisnis yang akan dilakukan mulai dari aktivitas A sampai aktivitas H. Aktivitas sejajar memiliki arti bahwa aktivitas dapat dilakukan secara bersamaan. Selanjutnya, simpulan. Yang pertama, ide pengembangan bisnis muncul karena adanya kekuatan pada customer segment, value proposition, dan key result, dan peluang di key partnership pada analisis business model canvas perusahaan. Yang kedua, rencana pengembangan bisnis yang dilakukan pada CVSI dapat meningkatkan produktivitas dalam memenuhi permintaan pelanggan dan konsumen. Adanya petani budidaya di sekitar perusahaan menjadi peluang untuk menjalin kemitraan agar dapat membantu dalam produksi buah melon serta memenuhi permintaan pelanggan. Yang ketiga, rencana pengembangan bisnis ini berdasarkan pendekatan 9 elemen bisnis model canvas dikatakan layak karena sudah memenuhi seluruh elemen dengan melakukan validasi langsung dengan pihak internal dan survei kepada pihak eksternal yaitu petani dan konsumen untuk pengembangan bisnis tersebut. Yang keempat, berdasarkan aspek finansial,
pada rencana lebih efisien dan efektif melalui kemitraan dengan selisih laba bersih sebesar Rp14.815.765 dan RC rasio yang didapatkan juga lebih besar melalui kemitraan yang didapat, yaitu sebesar 2,21, yang artinya setiap satu biaya yang dikeluarkan akan mendapatkan pendapatan sebesar 2,21. Selanjutnya ada saran yang dapat diberikan kepada CVSI untuk melaksanakan pengembangan bisnis. Yang pertama, dapat menerapkan ide pengembangan bisnis melon Caribbean Gold melalui kemitraan dalam meningkatkan produktivitas untuk memenuhi permintaan yang belum terpenuhi. Berdasarkan survei mitra petani, terdapat 4 petani yang bersedia menjalin kemitraan dalam kegiatan budidaya melon. Yang kedua, keuntungan yang akan didapatkan apabila menerapkan ide bisnis ini, yaitu perusahaan dapat meningkatkan pendapatan dan mengefisiensikan biaya yang dikeluarkan. Yang ketiga, pengembangan bisnis melalui kemitraan juga dapat membantu petani dalam memperoleh pengetahuan budidaya melon secara langsung, bantuan sarana produksi, sehingga dapat memperkecil biaya yang dikeluarkan. Dan pemasaran hasil pertanian terjamin, sehingga mewujudkan kesejahteraan sosial petani dan ketenangan dalam menjalankan usaha CVHSI. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.